Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Dwi Cahyani Parmawan, NIM 065. Di sini saya akan menjelaskan mengapa sih kalian itu harus melakukan tes BTA. Simak ya. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang ditularkan melalui udara yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Orang yang diduga terkena infeksi bakteri ini disarankan untuk melakukan tes diagnosis untuk TBC agar langkah pencegahan penularan bisa diambil. Pemeriksaan bakteri tahan asap atau BTA adalah salah satu metode yang dilakukan untuk mendeteksi bakteri penyebab tuberkulosis karena bakteri ini dapat hidup di lingkungan asam. Tes ini menggunakan sampel dahak dari penderita TBC, sehingga tes ini juga seringkali disebut dengan tes dahak. Dalam kondisi tertentu, tes BTA juga dapat dilakukan dengan menggunakan sampel dari darah, feses, urin, serta sumsum tulang Anda. Penggunaan sampel selain dahak dilakukan apabila dokter menduga adanya infeksi bakteri tuberkulosis di organ tubuh selain paru-paru Anda. BTA adalah tes yang perlu dilakukan ketika Anda menunjukkan tanda-tanda dan gejala dari infeksi paru-paru terutama yang diakibatkan oleh bakteri penyebab TBC atau Mycobacterium tuberculosis. Beberapa gejala TBC yang menandakan Anda sebaiknya menjalani tes BTA adalah: yang pertama, ada batuk tak kunjung sembuh selama 3 minggu atau lebih. Yang kedua, penurunan berat badan secara drastis. Yang ketiga, demam. Yang keempat, tubuh menggigil. Yang kelima, tubuh melemah. Dan yang keenam adalah keringat pada malam hari. Umumnya, tes BTA adalah metode diagnosis TBC yang relatif aman dan tidak mengakibatkan efek samping yang berat. Jika Anda tidak dapat mengeluarkan dahak, Anda akan diberikan obat induksi dahak yang dapat membantu batuk dan mengeluarkan dahak. Jika induksi dahak gagal, metode pengambilan dahak pun dapat dilakukan menggunakan bronkoskopi. Jadi jangan khawatir, metode pengambilan sampel dalam tes BTA tersebut mungkin menimbulkan beberapa efek samping meskipun sangat jarang terjadi. Resiko efek samping yang mungkin akan timbul apabila Anda melakukan BTA dengan bronkoskopi adalah: yang pertama ada demam, yang kedua ada batuk berdarah, yang ketiga ada pneumonia, dan yang terakhir adalah kesulitan bernapas. Pertama ada pengambilan sampel dahak. Tenaga medis akan menyediakan sebuah wadah untuk menyimpan dahak Anda. Anda akan diminta mengambil napas dalam-dalam, tahan selama 5 detik, dan buang napas Anda secara perlahan. Selanjutnya, dokter atau tenaga medis akan meminta Anda menjalani prosedur sebagai berikut. Yang pertama, batuk dengan keras hingga Anda dapat merasakan dahak mengalir naik ke mulut Anda. Kemudian, buang dahak ke dalam wadah yang telah disediakan, dan tutuplah wadah tersebut dengan rapat. Sampel dahak biasanya diambil sebanyak 3 kali berturut-turut, pagi, siang, dan sore. Pengambilan sampel pertama dilakukan dengan tim medis, yaitu ketika Anda mengunjungi dokter pertama kali. Yang kedua, ada bronkoskopi. Apabila Anda kesulitan mengeluarkan dahak, dokter akan merekomendasikan metode bronkoskopi. Bronkoskopi dalam tes BTA adalah metode pemasukan selang khusus yang dilengkapi dengan kamera ke dalam mulut Anda. Namun, sebelum menjalani prosedur ini, Anda akan dibius terlebih dahulu. Selang bronkoskopi akan dimasukkan ke bagian saluran pencernaan yang mengandung dahak. Dahak kemudian akan disedot dan langsung disimpan ke dalam wadah khusus. Setelah sampel diambil, tenaga medis akan menyimpan sampel di laboratorium dengan suhu ruangan selama 2 hari. Dalam rentang waktu tersebut, bakteri yang terdapat di dalam sampel akan tumbuh dan berkembang biak. Bakteri tersebut akan diberikan pewarna khusus, dipanaskan, dan dicuci dalam larutan asam. Hasil Anda negatif, hasil pemeriksaan yang negatif mengindikasikan kemungkinan tidak ada infeksi bakteri tuberkulosis yang terjadi. Jika hasil pemeriksaan BTA ketiganya negatif, tapi Anda merasakan gejala-gejala TBC, gangguan kesehatan yang muncul diakibatkan oleh infeksi bakteri atau penyakit pernapasan lainnya. Jadi ini bukan penyakit TBC ya. Bila kemungkinan hasil Anda positif, apabila dari ketiga sampel Anda ada satu saja yang positif, menandakan adanya bakteri dalam tubuh Anda. Untuk memastikan apakah bakteri TBC atau bukan, Anda akan diminta untuk melakukan pemeriksaan dahak mikroskopis atau kultur. Pemeriksaan kultur ini akan dilakukan menggunakan metode Nucleic Acid Amplification Test atau NAAT.
Dokter mungkin juga akan meminta Anda untuk melakukan pemeriksaan ronsen dada atau toraks bila diperlukan.